Masing-masing provinsi akan melakukan kegiatan 12 aksi mitigasi itu yang disebut dengan rencana operasional di tingkat tapak. Di tahun 2021 sampai 2024 ini sudah memproduksi bibit itu sekitar 17 juta. Jadi hampir 16 juta ini sudah terdistribusikan. Peran generasi muda itu cukup diperlukan dalam menuju volume netting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Enviro. Selamat datang di Enviro Talk. Saya Bobi Manan, Project Manager Volu Norway Contribution tahap pertama. Hari ini saya sebagai hosting podcast yang bertajuk Bagaimana Kebijakan ke Praktik, Bagaimana Implementasi Volu Netting 2030 di tingkat tapak. Berada di persemaian skala besar Rumpin, saya menghadirkan 3 tamu penting yang akan berbagi cerita tentang kebijakan, pengalaman mereka, dan juga cerita-cerita sukses di tingkat lapangan. Terutama ini ya Pak, Bapak-Bapak, saya ibu-ibu sendiri, sejak diterbitkannya SK 168 tahun 2022, perencanaan di Renops Volu Netting 2030 ini sangat komprehensif dan banyak pihak yang menganggap rencana ini sangat ambisius. Oleh karena itu, mari kita dengarkan cerita-cerita dan sharing dari 3 tamu kita. Hari ini telah hadir bersama saya ada Dr. Rwanda Sugardiman, anggota Dewan Penasehat Ahli The Indonesia Volu Netting 2030 dari Operation Management Office, dipanggil Pak Ru. Selamat pagi Pak Ru. Selamat pagi Mbak Bobi. Ya, Pak. Kemudian ada Bapak Heru Permana, Kepala Balai Pengelolaan Das Citarum Ciliwung ya Pak, penguasa di persemaian ini ya Pak. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Bobi. Kemudian ada Mas Iqbal, wakil dari Ketua dari Perkumpulan Tree Grower Community dari Institut Pertanian Bogor. Selamat datang Mas Iqbal. Yuk. Hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan fokus bagaimana implementasi Renops ini dalam perjalanannya 3 tahun. Saya mungkin mulai dari Pak Ru dulu Pak. Ya. Dalam Renops Volu ini kan kita sudah menetapkan ya Pak, ada 12 aksi mitigasi prioritas. Nah, 3 tahun sudah ditetapkannya Renops ini di 2022, where are we Pak? Bagaimana implementasi 12 aksi tersebut di lapangan? Ya, terima kasih Mbak Bowi. Pertanyaannya luar biasa. Jadi setelah kita melakukan kegiatan implementasi Volu di lapangan, kita mempunyai 12 aksi mitigasi untuk pengendalian perubahan iklim, terutama dari kegiatan aksi mitigasi Volu. Ini diturunkan dari rencana operasional nasional Volu Netting kita. Jadi dari 12 rencana aksi itu diturunkan kepada rencana operasional subnasional. Ada 38 provinsi dan kita sudah menyelesaikan 35 rencana operasional subnasional. Dan dari kegiatan itu di masing-masing provinsi akan melakukan kegiatan 12 aksi mitigasi itu yang disebut dengan rencana operasional di tingkat tapak. Nah, ini masing-masing provinsi sudah mempunyai perencanaan yang sangat detail bagaimana mereka akan melaksanakan aksi mitigasi ini secara langsung di tingkat tapak. Nah, ini yang kita dorong pada masing-masing provinsi agar segera kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan di lapangan. Ya, itu Mbak. Baik, jadi sebenarnya meragukan ambisius kita itu nggak beralasan juga ya Pak? Tidak beralasan karena komitmen itu didukung oleh pemerintah daerah, gubernur langsung menyetujui perencanaan operasional itu sehingga betul-betul ini dari tingkat tapak mendapat dukungan yang sangat nyata. Ya. Baik, makasih Pak Ru. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, ini 12 aksi mitigasi prioritas ini kan termasuk rehabilitasi lahan ya Pak, dan peningkatan cadangan karbon. Nah, di proyek Volu Norway Contribution tahap 1, persemaian Rumpin ini juga mendapatkan dukungan ya dari result based contribution. Nah, ini Pak, bagaimana kontribusi ini mendukung persemaian Rumpin ini untuk mendukung pencapaian Volu Netting? Baik, terima kasih Mbak Bobi. Jadi memang persemaian skala besar Rumpin ini dari tahun 2021 sampai 2024 ini sudah memproduksi bibit itu sekitar 17 juta, Bu. Jadi hampir 16 juta ini sudah terdistribusikan. Termasuk penanamannya itu tidak hanya di dalam kawasan hutan, tapi juga di luar kawasan hutan, yang melibatkan berbagai macam stakeholders. Dari perguruan tinggi, dari sekolah, dari instansi pemerintah, dan juga swasta, bahkan ada LSM dan NGO sebagainya, itu terlibat dalam kegiatan penanaman kita. Nah, penanaman kita ini
tentunya penyediaan bibit pohon ini ditanam dalam skala yang kelompok, kemudian juga ada yang menyimpan karbon, dan pada ujungnya juga meningkatkan tutupan lahan. Sehingga itu pada akhirnya itu sebagai wujud nyata, penanaman pohon ini sebagai wujud nyata untuk mitigasi dan menurunkan emisi gas rumah kaca yang sedang kita lakukan. Tentunya kita mendukung juga pada akhirnya ketahanan pangan, energi, dan juga air. Oke, baik. Jadi memang peran persemaian ini sangat komprehensif Betul. ya Pak, dan sangat positif ya ke Volunetzing. Jenis bibit apa aja Pak yang diproduksi di sini? Kami memproduksi bibit hampir 24 jenis bibit jenis, ya. yang terbagi dalam 4 jenis. Ada yang menghasilkan kayu, ada yang menghasilkan hasil hutan buakan kayu, dan juga ada juga tanaman estetika dan juga mangrove. Kemudian juga ada juga yang terkait dengan getahnya, eukaliptus, kemudian salam, dan yang estetik ada juga kita ketapang kencana, kemudian tabebuya, pucuk merah yang seperti dilihat di sekitar sini. Iya, Pak. Itu menjadi tanaman estetika yang mungkin bisa digunakan untuk penghijauan lingkungan yang ada di lokasi pemukiman. Dan juga satu lagi di Zupora termasuk mangrove. Ya, Pak, ya? Mangrove juga kami iya. memproduksi di sini. Siap, baik. Jadi memang ini ya Pak, nggak salah ya dikatakan bahwa ini skala besar ya. Baik, saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini Tree Grower Community kan juga salah satu implementing partnernya Volunetzing tahap 1 ya. Nah, itu kegiatannya diselesaikan Desember 2024, realisasi 99%. Ini keren banget nih kerja anak-anak muda ini. Nah, Mas Iqbal boleh share nggak bagaimana TGC berperan sih dalam implementasi Volunetzing ini, Mas? Iya, jadi di tahun 2024 Bu, TGC atau Tree Grower Community ini bentuknya adalah himpunan mahasiswa dari jurusan silvikultur Fakultas Kehutanan IPB yang notabene-nya ya belajarnya selama di kampus, yaitu terkait ya, dunia kehutanan, dan juga ada salah satu matkul juga yang membahas terkait Volunetzing ini. Nah, dari situ kemudian saya dan teman-teman menyadari bahwa peran generasi muda itu cukup diperlukan dalam menuju Volunetzing ini, sehingga dalam RBC tahap 1 ini peran dari TGC yaitu membantu menginfluence generasi muda sesama mahasiswa atau ya generasi muda lainnya untuk sama-sama sadar bahwa tercapainya Volunetzing itu perlu kerjasama dari berbagai pihak, berbagai generasi juga. Nah, di sini kita ayo bersama-sama kita coba ikut kontribusi kegiatan-kegiatan aksi mitigasi terhadap perubahan iklim. Lalu kami menceritakannya dalam bentuk video dokumenter, hasil penelitian yang akan dibagikan kepada sesama mahasiswa lainnya. Jadi perannya mendukung tersebarnya informasi bahwa Volunetzing ini harus dicapai bersama-sama, khususnya generasi muda ini harus wajib untuk melanjutkan hingga tercapai. Wow, bagus sekali nih semangatnya nih anak muda. Nah, tapi tantangan ada Mas dalam menjalankan kegiatan itu, terutama di penanaman rehabilitasi hutan. Iya, salah satu kegiatan kami itu melakukan penanaman di lahan gambut di Tahura Orang Kayu Hitam di Jambi. Kalau bagi kami ya, anak-anak muda secara tenaga, secara fisik masih aman untuk ke sana. Cuman kendalanya yaitu bagaimana sih kita bisa mengemas kegiatan itu agar bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lain. Bagaimana sih kita menjadi penting, menganggap penting bahwa kelestarian gambut itu perlu disadari juga oleh generasi muda lainnya. Nah, tantangan kami yaitu bagaimana mengemasnya sehingga tepat sasaran, karena Gen Z ya, sesama generasi muda ini kadang susah untuk dinasehati, susah untuk dikasih tahu. Nah, tantangan kami ya, untuk ya mungkin kalau sesama dari kita yang memberitahu akan lebih masuk ke mereka. Ya, lebih mau didengar ya. Oh iya, menarik banget nih. Saya ke Pak Runi, tadi kita dengar ya Pak, kontribusi teman-teman ya di tingkat tapak ada dari Kawula Muda, kemudian ada dukungan dari persemaian. Kita tahu Volunetzing ini bukan semata tanggung jawab pemerintah, Pak, tapi harus melibatkan semua para pihak ya, menjadi kunci nih, Pak. Nah, tantangan utama, Pak, mengkoordinasikan multi stakeholders ini. Ya, pada saat para stakeholder ini, terutama yang sekarang sudah ditunjuk sebagai implementing partner ini, pada saat mereka mengajukan proposal ini,
Kan mereka mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan dari Volunet ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan organisasi itu sendiri, multi stakeholder sendiri, tetapi juga harus disesuaikan dengan rencana operasional Volu ini. Nah, bagaimana ini menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh multi stakeholder ini, terutama yang sudah dituangkan di dalam proposalnya, sehingga betul-betul implementing partner ini nanti bisa mengerjakan, melaksanakan tugas sesuai aksi mitigasi yang ada di Volu ini. Yang pertama, aksi untuk mengurangi emisi, aksi mempertahankan stok karbon kita, dan aksi meningkatkan stok karbon kita. Nah, itu yang harus disesuaikan betul sehingga kita tetap fokus dengan aksi-aksi mitigasi dari Volu ini. Sehingga masing-masing implementing partner ini tetap bisa mengeksiskan diri dengan kegiatannya, tetapi tidak lepas dari sasaran rencana operasional Volunet Sync itu sendiri. Tetap dalam koridor ya Pak, koordinasinya itu ya Pak, memastikan ya. Baik Pak, kalau ke Pak Heru nih, ada strategi khusus nggak Pak dari pihak Persemayan dalam bekerja sama, terutama melibatkan komunitas lokal? Kerjasama memang kami melakukan dengan berbagai pihak, Bu. Jadi dari NGO dan LSM, termasuk instansi pemerintah ini. Banyak sekali permintaan-permintaan juga terkait dengan bibit-bibit yang dimohonkan. Kami berkolaborasi juga dengan sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi, dan banyak sekali kami melibatkan mereka dalam menjaring aspirasi. Pohon-pohon apa saja yang diminati oleh teman-teman semua ini di sini gitu. Jadi kami menjaring aspirasi, baru kami dari perencanaan itu kami memproduksi bibit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga tidak kalah penting target jangka panjang. Sering sekali kami mendapatkan kunjungan-kunjungan dari TK, PAUD bahkan sampai SD dan SMP melihat produksi bibit dan pentingnya pohon itu seperti apa gitu, dan bagaimana cara menanam. Jadi ini merupakan kerjasama yang mungkin ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, jangka menengah. Jadi semua strategi ini kami lakukan, dan untuk penghutanan kembali, termasuk peninjauan lingkungan yang sudah dilakukan di berbagai pihak, dan dalam rangka khususnya mengurangi lahan kritis yang ada di wilayah kerja kami. Baik Pak, nah ini terakhir sebenarnya kita pengen dengar kembali Pak suara dari anak muda, dari Mas Iqbal. Kegiatan TGC ini ada saran nggak bagaimana sih menumbuhkan kesadaran anak muda ya Mas untuk berperan dalam pengurangan emisi? Iya, kesadaran anak muda ini tentunya dibarengi dengan kemajuan teknologi ya Bu. Sekarang banyak media sosial, TikTok, Instagram, yang di situ banyak diminati oleh generasi muda sekarang. Nah, mungkin ajakan-ajakan gerakan sosial yang mengarah ke aksi mitigasi perubahan iklim bisa digencarkan melalui media-media tersebut, sehingga generasi muda ini akan lebih mudah mendapatkan kesadaran terhadap perannya, yang mungkin suatu saat di masa depan peran-peran pelaksana teknis, peran-peran pengambil kebijakan, yaitu akan dipegang oleh angkatan di generasi saya. Nah, maka dari itu mungkin saya rasa itu pendekatan-pendekatan yang mungkin dirasa disukai oleh generasi muda. Salah satu contohnya adalah lewat media sosial. Mungkin itu menjadi salah satu jalan untuk bisa membantu meningkatkan kesadaran generasi muda. Baik, saya mau minta penutup nih dari Pak Ru ya, karena kita di tataran kebijakan ya Pak. Pembelajaran yang bisa Bapak share setelah mendengarkan dari Mas Iqbal dan juga Pak Heru terkait implementasi Volunet Sync di lapangan Pak. Ya, sebetulnya kalau kita dari pengalaman kami pada saat menyusun rencana operasional subnasional di masing-masing provinsi itu, kemudian proposal-proposal yang sudah disusun oleh masing-masing Pemda, pemerintah daerah, itu kita bisa melihat ada local wisdom dari masing-masing itu. Jadi ada kekhususan yang kita bisa explore lebih tinggi. Sehingga betul-betul apa yang dimaui oleh pemerintah daerah dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim ini, khususnya dari kegiatan Volu ini, kita bisa dukung kearifan lokal itu bisa menjadi ikon dari masing-masing provinsi itu. Salah satu contoh misalnya di Sulawesi Selatan,
mereka akan menanam kayu bulian yang untuk kapal pinisi itu. Nah itu kan nggak ada di program kita ya Mas ya. Nah itu kalau masing-masing provinsi itu bisa meningkatkan lokal wisdom mereka, kearifan lokal apa, kebutuhan kayu apa untuk kebutuhan perekonomian di masing-masing provinsi akan sangat mendukung dari sisi ekonomi juga untuk pemerintah daerah itu. Sehingga betul-betul apa yang menjadi target dari aksi mitigasi Volunex itu bisa tercapai dengan baik. Ya. Oh ya baik. Tadi Pak Ru sudah, Pak Mas Iqbal juga. Nah penutup dari Pak Heru ini, Pak Heru ada harapan nggak? Maksudnya perlu dukungan apa lagi nih Persemayan Rumpin dalam meningkatkan kontribusi ke Volunexing, Pak? Ya, terima kasih Mbak Bobi. Memang kami target produksi yang tahun ini mungkin perlu peningkatan kembali. Karena dari tahun ke tahun permintaan ini semakin meningkat dan kualitasnya pun semakin diharapkan bisa mendukung ketahanan pangan, air dan juga energi, dan semuanya memerlukan sumber daya yang ekstra dan juga teknologi mungkin ya, teknologi yang perlu kita upgrade sehingga apa yang kita produksi itu memberikan yang terbaik dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama kualitas pohonnya. Nah ini yang menjadi target kami supaya bisa mengupgrade kualitas pohon yang kami produksi sehingga bisa memberikan manfaat bukan hanya ekologi, tetapi juga manfaat ekonomi termasuk sosial budaya. Budaya menanam yang mungkin akan kita perlu tingkatkan kembali Mbak. Karena lahan kritis dan juga dinamika perubahan tata lahan dan juga lain sebagainya itu sangat dinamis sekali saat ini karena kebutuhan hal itu semakin tinggi. Mungkin itu yang kami butuhkan, teknologi dan juga jumlah produksi yang harus serta kualitas yang kita tingkatkan. Baik, kami mencatat semua masukan-masukan dan juga sharing-sharing dari Pak Ruanda, Pak Heru dan juga Mas Iqbal. Kami di sini menyampaikan bahwa sebenarnya yang orang-orang meragukan ya, merasa bahwa target Volunexing ini sangat ambisius itu kita bisa mencapai karena kita sudah lihat bagaimana implementasi di lapangan itu kita sudah bergerak menuju ke arah yang benar ya Pak. Kita on the right track. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ru, Pak Heru dan Mas Iqbal. Harapan kita tentu pembelajaran di lapangan akan berkontribusi positif ke pencapaian Volunexing 2030. Saya Bobi Manan mengucapkan terima kasih karena telah menyimak dan sampai jumpa di episode Enviro Talk berikutnya. Terima kasih.